Ah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah riset operasi akan mempresentasikan tentang metode simplex dan penyelesaiannya. Kami terdiri dari 3 anggota, ya. Pertama Franky Wijaya, Bambang Tri Pamungkas, dan saya sendiri Enggar Wicahyo. Company profile. PT Honda Prospek adalah sebuah perusahaan manufaktur Indonesia yang memfokuskan diri pada produksi dan distribusi suku cadang otomotif. Perusahaan ini secara resmi didirikan pada tahun 2000. PT Honda Prospek memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di Bekasi. PT Honda Prospek memproduksi komponen seperti suku cadang, jok mobil, suku cadang mesin pertanian, dan beberapa produk lainnya untuk dipasarkan ke pasar domestik dan ekspor. Adapun proyek yang saat ini adalah model terbaru D03B yang di dalamnya terdapat bracket VR. Baik, saya lanjut untuk metode linear. Metode linear merupakan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang dialami oleh perusahaan. Metode linear programming membantu perusahaan dengan cara mengombinasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut. Baik, saya lanjut Mas Enggal. Metode simplex. Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Studi kasus. PT Honda Prospek adalah perusahaan yang memproduksi dan saat ini sedang menangani proyek yaitu D74 dan D03B pada part bracket. Untuk memproduksi part bracket memerlukan material A dan material B dan jam tenaga kerja. Maksimal pengerjaan material A adalah 80 piece per hari dan bahan baku B adalah 40 piece per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Dari hasil forecast, penjualan untuk model D74 sebesar 60.000 dan untuk model D03 sebesar 50.000. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari. Kebutuhan setiap unit produk akan material jam tenaga kerja akan dituangkan pada tabel berikut. Pemetaan dari studi kasus. Nah, sini saya mengkelompokkan yang pertama jenis material dan jam kerja, lalu bisnis material dan jam kerja, dan maksimum penyediaan. Untuk material A, untuk material AD74 yaitu X1 itu terdapat 2 piece dan juga untuk D03BX2 terdapat 3 piece dengan maksimum penyediaan 80 piece. Lalu untuk material B, untuk material dan jam kerja untuk D74 atau X1 itu tidak ada. Lalu untuk D03B untuk X2 itu 2 piece. Lalu untuk maksimum penyediaan 40 piece. Lalu untuk tenaga kerja untuk D74 atau X1 yaitu 2. Lalu untuk D03 atau X2 itu 1 dan maksimum penyediaan yaitu 40 jam. Keuntungan Z. Jadi keuntungan untuk D74 X1 itu adalah RP 60.000, lalu untuk D03B atau X2 itu 50.000. Keterangan untuk Z sama dengan adalah keuntungan per hari atau dalam satuan juta. Lalu X1 ini adalah jumlah D74 yang diproduksi selama 1 hari. Lalu untuk X2 sama dengan jumlah D03B yang diproduksi per hari. Next, langkah pertama, formulasi LP standar, fungsi dan tujuannya. Ini dari Z max sama dengan 40 kali 1 plus 40 kali 2. Itu ada 4 metode. Yang pertama 2x1 tambah 7 kali 2 kurang lebih atau sama dengan 80. Lalu nomor 2, 2x2 kurang lebih atau sama dengan 40. Dan nomor 3, 2x1 kurang lebih atau sama dengan 40. Dan nomor 4, x1, x2 sama dengan 0. Lalu diubah menjadi
2x1 plus 3x2 tambah S1 sama dengan 80, 2x2 tambah S2 sama dengan 40, 2x1 tambah 1x2 tambah S3 sama dengan 40. Lalu untuk ininya 40x1 plus 40x2 tambah 0s1 plus 0s2 plus 0s3. C1 sama dengan 40, C2 sama dengan 30, C3 sama dengan 0, C4 sama dengan 0, dan C5 sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bambang. Mas Bambang. Terima kasih Mas Franky atas waktunya. Langkah 2. Tabel simplex masalah awal PT Benekom Trikom. CI 000 CJ BV S1 S2 S3 ZJ CJ ZJ 80 X1 2 02 040 40 X2 3 21 040 0 S1 1 0000 0 S2 01 000 0 S3 001 00 BI N ruas kanan 80 40 40 0. Langkah 3. Apakah tabel tersebut sudah optimal? Belum, karena tabel optimal bila dinilai yang terdapat pada baris C, strip, Z, J lebih dari 0. Slide berikutnya, Mas. Langkah 4. Penyelesaian dengan cara literasi. 1. Menentukan kolom kunci, yaitu kolom yang nilai C, strip, Z, J terbesar, yaitu kolom X1 akan masuk dalam basis. 2. Menentukan baris kunci, yaitu baris yang memiliki angka indeks terkecil bukan negatif. Dalam hal ini, baris S3, dengan demikian S3 akan keluar dari baris tepatnya, yang akan digantikan oleh X1. 3. Menentukan angka kunci. Angka kunci adalah angka yang terdapat pada persilangan kolom kunci dan baris kunci. Dalam kurung angka kunci sama dengan 2. 4. Maka mencari angka baru terdapat baris kunci, dengan cara membagi semua angka yang terdapat pada baris kunci dengan angka kunci. Angka baru, 80 strip 2, garis miring 2. 2, garis miring 2, setengah, 0, garis miring 2, setengah, atau 2, 20, 1, setengah, 0, setengah. Mencari angka baris baru pada baris lain, yaitu baris S1, angka lama 80, 2, 3, 1, 00. Angka baru 20, 1 setengah, 0, setengah dalam kurung 2. Angka baru 20, 0, 2, 00, min 1. Baris S2, angka lama 40, 0, 2, 10, 1, 0. Angka baru 20, 1 setengah, 0, 0, setengah dalam kurung 0. Angka baru 40, 0, 2, 0, 1, 0. Slide berikutnya. Hasil perhitungan literasi pertama. CI 0040 CJ BV S1 S2 X1 ZJ CJ strip ZJ 40 X1 001 40 40 40 X2 2 2 2 20 40 0 S1 1 0 0 0 0 S2 0 1 0 0 0 0 S3 min 1 0 setengah 20 0 BI 20 40 20. Slide berikutnya, Mas. Tabel literasi 1 belum optimal, maka menggunakan tabel literasi 2, yaitu CI 40 040 CJ BV X1 S2 S3 Z CJ ZJ 40 X1 0 0 1 40 0 40 X2 1 0 0 S1 setengah min 1 min 1/4 10 min 10.
S2 0,1,0,0, S3 -1,5, -1/2, 1,1, 20, -2. BI 10, 10, 20, 1.200. Slide berikutnya, Mas. Solusi optimum tabel literasi 2 menunjukkan bahwa total Z sama dengan 1.200 dengan masing-masing variabel keputusan X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 10. Variabel basis X2, S2, X1. Koefisien fungsi tujuan 40, 0, 40, nilai variabel basis 10, 10, 20, 400, 0, 800, 1.200. Next. Kesimpulannya, 1. Pada tabel literasi 2 merupakan tabel akhir simplex dengan solusi optimal adalah X1 dalam kurung D74, titik 2 20 unit, X2 D03B, titik 2 10 unit, Z dalam kurung keuntungan, titik 2 RP 1.200. 2. Kendala kedua material B masih tersisa sebanyak 10 piece yang ditunjukkan oleh nilai S2 sama dengan 10 pada tabel optimal. 3. Kendala 1 dan 3 ada sisa, yaitu yang ditunjukkan nilai S1 sampai dengan S3 sama dengan 0, dalam kurung variabel non-basis. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan memasukkan nilai S1 dan S2 ke dalam kendala 1 dan 3. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.